Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba mensimulasikan tentang cara cuci tangan pakai sabun yang benar. Yuk kita simak videonya. Baik, Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang cuci tangan pakai sabun atau CPPS. Apakah ibu-ibu ketika sudah pergian suka cuci tangan? Suka, betul, suka ya. Kita harus cuci tangan. Untuk apa, Bu? Cuci tangan. Satu, supaya tangan kita bersih. Yang kedua, bisa membunuh kuman-kuman atau bakteri-bakteri ketika kita sudah beraktivitas, ya, mau itu aktivitasnya ke sawah atau ke pasar atau ibu-ibu atau ke arisan, sekitar pulangnya berarti harus kita mencuci tangan. Supaya apa? Supaya bersih, Bu, ya, harus mencuci tangan. Oke, sebelum dilanjutkan, untuk pertemuan materi yang lalu, apa Ibu sudah paham tentang pemanfaatan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi anak dan ibu hamil? Sudah, Bu, ya? Jadi ketika kita mendapat bantuan sosial, apalagi sekarang bantuan tahap 3 2022 sudah masuk ke rekening, silakan Bapak dan Ibu ambil dan manfaatkan. Di antaranya salah satunya kita mendukung program pemerintah tentang mencegah stunting. Di antaranya berarti membeli kebutuhan makan di rumah yang bergizi. Salah satunya ketika kita punya balita, berarti kita manfaatkan untuk membelikan satu dagingnya, unsur proteinnya, ada unsur vitamin yaitu buah-buahan. Ibu bisa manfaatkan. Atau ketika kita punya balita, kita bisa beli susu untuk anak, Bu, ya. Bagus itu. Nah, itu sekilas untuk evaluasi materi yang minggu kemarin sudah saya sampaikan, ya. Nah, pada hari ini kita melanjutkan ke cara cuci tangan yang benar, ya. Ibu kan selalu sering kita mencuci tangan, atau ibu kalau misalkan sudah pulang bekerja dari sawah atau ladang suka cuci tangan, tidak, Bu? Suka. Oh, betul, Bu Imas, ya. Harus cuci tangan. Bu Solih juga ya harus, Bu, ya, cuci tangan. Bagus itu, Bu. Jadi kita harus membiasakan. Tapi bukan hanya ibu-ibu saja, tapi sama dengan bapak-bapaknya, ya. Apakah Bapak Ibu rutin mencuci tangan? Rutin, Bu? Ya, Bu, ya. Wajib rutin, Bu, ya. Jangan sesudah makan aja, tapi sebelum makan juga kita harus mencuci. Ingat, harus pakai sabun, Bu, ya, mencucinya. Terus, kapan saja biasa Bapak Ibu mencuci tangan? Bu Imas, sesudah makan saja, ya. Nah, nanti mah jangan sudah makan saja, tetapi mau menggendong anak, mau memasak juga ibu, Bu, ya, harus mencuci tangan terlebih dahulu, Bu, ya. Itu. Selanjutnya, kapankah waktu penting CPTS? Apa itu CPTS, Bu? Cuci tangan pakai sabun. Sekali lagi, Bu, apa itu CPTS? Cuci tangan pakai sabun. Bagus, Bu, ya, harus cuci tangan pakai sabun. 5 waktu penting CTPS, Bu. Nah, diantaranya sebelum makan kita cuci dulu. Terus setelah BAB, buang air besar, buang air kecil, Ibu juga harus cuci pakai sabun, tara, Bu. Taranya mulai dari sekarang itu silakan harus menggunakan sabun. Biar apa? Biar tangannya bersih, ya. Yakin ibu-ibu kan sudah cuci tangan, tetapi
mungkin pakai sabunnya yang jarang ya. Nah, mulai dari sekarang silahkan gunakan cuci tangan pakai sabun. Sebelum menyentuh makanan, ketika ibu mau ngasih makan atau mau makan itu harus bersih, harus cuci tangan dulu ya. Terus sebelum menyusui, nah yang punya balita kan punya anak kecil, menyusui, sebelum menyusui silahkan tangannya dibersihkan terlebih dahulu ya. Setelah beraktivitas, setelah pulang dari kebun, bepergian, mengantar anak ke sekolah, juga sama ketika pulang kita cuci tangan. Sebelum masak cuci tangan ya. Nah, sebelum mengolah bahan makanan yang didapat dari bantuan sosial, ibu belanja ke warung, meser telur, meser tahu, meser tempe, ketika mau dimasak di rumah silahkan itu dibersihkan terlebih dahulu ya. Itu. Nah, sekarang kita akan mencoba praktik cara cuci tangan pakai sabun yang benar ya. Kita coba, yuk kita coba praktekkan. Ibu coba perhatikan, kita akan coba mempraktekkan cara cuci tangan pakai sabun yang benar ya. Coba perhatikan, yang pertama langkahnya yaitu kita bilas-bilas dulu tangan kita dengan air yang mengalir, lalu kita ambil sabun. Sabunnya bebas bapak ibu apa saja yang ada di rumah ibu. Nah, pertama kita bilas dulu di tangan ya. Langkah yang pertama nih. Langkah yang kedua kita bersihkan punggung tangan ya, kiri kanan punggung tangan, lalu bersihkan sela-sela jarinya, sela-sela jari. Nah, sudah sela-sela jari kita bersihkan ujung jari dengan cara seperti ini nih. Nah, bersihkan ujung jarinya, lalu ibu jari. Nah, dilihat, diputar ibu jari. Terakhir dari kita di telapak tangan, baru yang terakhir kita bilas dengan air yang mengalir. Nah, bilas hingga bersih ya, bilas sampai bersih. Nih sudah bersih. Nah, ibu tinggal kita lap pakai lap yang bersih. Boleh pakai tisu, boleh pakai handuk atau apa saja. Baik Bu, tadi kita kan sudah mempraktikkan ya cara cara cuci tangan pakai sabun yang benar. Masih ingat Ibu tadi ketika kita praktek ada berapa langkah? Ada 6 langkah mencuci tangan yang baik, Ibu ya. Satu, coba apa yang itu Bu? Yang pertama adalah membilas dulu tangannya, Bu ya. Membilas, sudah dibilas lalu menggosok punggung tangannya kiri dan kanan. Sudah itu, yang ketiga apa Bu? Jari, betul, sela-sela jarinya ini harus dibersihkan ya Bu ya. Yang ketiga, yang keempat bagi Bu, ujung jari, benar, ini ujung jari kita ya. Nih, gini kan. Oke, kunci ini biar bersih. Yang kelima, ya Bu. Yang kelima, ibu jari nih, ibu jari Bu ya. Bersihkan kiri dan kanan. Yang terakhir adalah ujung jari di telapak tangan simpan. Gosok kiri kanan. Nah, itu adalah TPS yang benar atau cara cuci tangan pakai sabun yang benar. Nah, setelah pulang dari kegiatan ini, ibu silahkan sampaikan kepada bapak, kepada anak. Oh, begini Pak cara mencuci tangan yang baik. Cuci tangan pakai sabun yang benar, Bu ya. Untuk kocok. Gitu Bu ya. Terus mencuci tangan itu lebih bagus ya, kurang lebih 20 detik Bu ya, 20 detik. Itu juga harus pakai sabun, juga air yang mengalir. Seperti apa Bu ilmu itu? Jadi air bekas membilas kita itu langsung terbuang Bu ya. Kalau ibu cuci tangan di dalam ember, kucek, nah itu berarti airnya tidak mengalir. Jadi harus mengalir, harus terbuang airnya. Gitu Bu ya. Terus kalau ibu cuci tangan
suka di air mengalir atau di ember itu. Nah, sebetulnya kita bisa membuat Bu dari bahan sederhana ya. Di rumah bisa manfaatkan, oh ini ada ember bekas atau ada gentong bekas, silahkan manfaatkan untuk tempat air, tempat penampungan air. Nanti di bawahnya kasih keran Bu ya. Jadi airnya selalu mengalir dan terbuang. Ya, nah itu salah satu alat untuk cuci tangan di rumah Bu ya, dengan memanfaatkan peralatan yang ada di rumah. Mungkin Ibu Bu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih.